Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi di kelas 10 Negeri 9 Surabaya, yaitu bab yang kelima tentang protista. Kita akan belajar tentang ciri-ciri umum protista, kemudian yang kedua ciri-ciri dan klasifikasi protista yang menyerupai jamur serta peranannya dari kehidupan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dan klasifikasi protista yang menyerupai tumbuhan. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri dan klasifikasi protista yang menyerupai hewan atau protozoa. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak sekalian, bicara tentang protista ini tidak lepas dari Five Kingdom ya, yang sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya, di mana makhluk hidup yang ada di dunia yang menurut Pak Whittaker dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu mulai dari Monera, protista, fungi, kemudian plantae dan animalia. Ini saatnya kita belajar tentang protista ya. Namanya unik ya, protista. Jadi setelah saya belajar beberapa tentang anggotanya seperti kita kali kelompok yang lain atau menyerupai jamur, mungkin masuk ke jamur, ternyata setelah kemajuan teknologi dia masuk protista. Dan protista menyerupai tumbuhan, ini seperti juga masuk protista. Yang berikutnya yaitu protista menyerupai hewan. Jadi yang tulisannya gitu, jadi ada sistematika tumbuhan tinggi, ada tumbuhan rendah, sekarang masuk ke protista. Kemudian hewan itu ada avertebrata, ada vertebrata. Avertebrata yang pertama yaitu protozoa masuk ke protista. Dan berikutnya yaitu yang menyerupai jamur ya, Mycotina, itu masuk kelompok fungi atau jamur, sekarang masuk protista. Sehingga kadang-kadang saya melihatnya ini kayak kelompoknya nggak diterima di tempat yang lain, akan masuk protista. Oke, apa saja ciri-ciri dari protista? Nah, yang pertama yaitu eukariotik. Jadi ini dia merupakan kingdom yang kedua setelah Monera. Monera yang bersifat prokariotik, sementara protista ini adalah makhluk hidup pertama dari klasifikasi yang sudah termasuk eukariotik. Jadi sudah memiliki inti sel sejati, gitu ya. Jadi sudah memiliki membran ini dalam intinya. Kemudian berikutnya bersifat uniselular dan multiselular. Jadi kebanyakan masih uniselular, walaupun seumpama sudah ada yang multiselular, tapi kerjanya masih seperti uniselular, masih sendiri-sendiri, walaupun sudah terdiri juga dari banyak sel. Bedanya dengan yang kingdom setelah ini ya. Kemudian berikutnya bersifat heterotrof dan fotoautotrof. Jadi ada yang tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi tergantung makhluk lain. Ada yang bersifat autotrof, tepatnya fotoautotrof, jadi dia bisa membuat zat makanan dengan bantuan sinar matahari. Berikutnya bereproduksi secara seksual dan aseksual, secara kawin dan secara tidak kawin. Apa saja yang kita bahas. Oke, ini ciri-ciri umumnya. Berikutnya yaitu bagian B atau bagian B yang kedua, yaitu ciri-ciri klasifikasi protista yang menyerupai jamur ya, sama peranannya. Nah ini jadi protista yang menyerupai jamur diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada jamur lendir dan jamur air atau Oomycota. Ini mungkin kita pernah lihat ya. Kalau yang kuning ini saya biasanya lihat di kamar mandi. Kalau yang ini saya belum lihat, yang kuning-kuning ini ya, kuning muda atau yang krem ini ya. Dan yang kuning tua ini biasanya di tempat-tempat lembab ya, atau di kayu-kayu bisa merembat, menyebar gitu ya. Oke, jadi jamur lendir sama jamur air atau Oomycota. Ini apa ya? Oke, kita lihat ya. Jadi jamur lendir memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu di lingkungan berperan sebagai pengurai. Jadi ada zat-zat yang sudah tidak terpakai diuraikan kembali dalam tanah. Jadi memiliki beberapa sifat yang mirip dengan jamur sejati. Jadi mirip dengan jamur sebetulnya ya. Sifat-sifatnya itu mirip, bahkan itu dulu masuk ke kelompok jamur. Kemudian berikutnya memiliki siklus hidup yang
kompleks, rumit, unik. Sehingga kemudian para ahli memutuskan dimasukkan dalam kelompok Protista. Merupakan predator fagosit, ganas juga ternyata ya. Jadi untuk jamur lendir ini dia walaupun dia kecil, dia bersifat predator fagosit karena dapat menelan bakteri. Dari bakteri dari telan, hama, spora, dan berbagai komponen organik telan. Oke, ada mengklasifikasi jamur lendir ini dibedakan jadi dua, yaitu ada jamur lendir plasmodian, jadi seperti cairan begitu ya, namanya Myxomycota. Contohnya yaitu Fusarium polyseballum, ini seperti ada kepalanya ini, kepala bulat-bulat ini. Oke, kemudian yang kedua yaitu jamur lendir seluler, jadi sudah kelihatan sel-selnya, gitu ya, sudah mirip dengan tumbuhan sekilas ini ya, yaitu Dictyostelium discoideum. Contoh ini kita belajar secara singkatnya, nanti detailnya bisa kita diskusikan ini ya. Ini untuk jamur lendir. Kemudian berikutnya yaitu jamur air. Jamur air. Nah, ini bisa kita lihat misalnya pada ikan yang mati. Kemudian kita lihat ada seperti rambut-rambut warna putih nih, ikan yang ditumbuhi oleh jamur Saprolegnia. Ini salah satu contoh Oomycota ya. Ciri-cirinya yaitu hidup bebas dan mendapatkan makanan dari sisa-sisa tumbuhan di kolam, danau, atau air. Jadi dia bersifat saprofit atau heterotrof. Ada yang bersifat parasit, ada parasit juga ternyata ya, pada organisme perairan. Jadi dia hidup pada makhluk yang masih hidup. Mungkin dulu pada saat saya memelihara ikan, karena ikannya itu jadi putih-putih, itu kayak jamuran gitu ya. Padahal dia masih hidup ya. Nah, itu berarti bersifat parasit. Tubuh terdiri atas hifa, tapi tidak berserta. Tidak ada sekat-sekatnya di antara satu sel dengan sel berikutnya, tidak ada sekat. Nah, mirip dengan yang pada tempe itu. Lupa saya ya. Pada tempe, pada jamur pada tempe. Rhizopus, nah, ya, pada Rhizopus. Jadi tidak berserta dengan senositik dan memiliki dinding sel dari selulose. Nah, ini mirip dengan jamur pada umumnya ya. Memiliki flagella, tidak dimiliki oleh jamur. Memiliki flagella, alat gerak beberapa jamur melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Contohnya seperti ini. Ini daur hidup Oomycota. Nah, ini hifanya kemudian mengalami meiosis, membentuk oogonium yang tengah ini, bulat ini. Kemudian ada ujung hifa yang menghasilkan alat kelamin jantannya, hifa anteridium ya. Ini menghasilkan sperma, nukleus sperma. Ini kemudian jadilah pelebur. Jadi dia disebut Oomycota karena dia menghasilkan ovum kayaknya ya. Kemudian mengalami fertilisasi, terbentuknya zigot, kemudian dia menghasilkan apa ini? Spora ya, menghasilkan namanya zoosporangium. Ini kemudian tumbuh setelah dihasilkan ini zigospora. Perkawinan antara oogonium dengan antheridium menghasilkan zigospora. Kemudian zigosporanya tumbuh membentuk zoosporangium. Ya, zoosporangium menghasilkan zoospora. Dan zoospora bisa membentuk kista, kemudian membentuk tabung kecambah ya. Bukan kecambah, seperti hifa gitu. Kemudian nanti berulang lagi seperti ini. Jadi ya, mengalami reproduksi secara bergantian ini kayaknya ya. Jadi kadang secara seksual dengan pertemuan oogonium menghasilkan ovum dan antheridium menghasilkan sperma. Setelah itu terbentuklah namanya zigospora ini ya kayaknya, menghasilkan zigospora oospora ya, menghasilkan oospora. Kemudian dia berkecambah atau keluar hifanya, kemudian menghasilkan zoospora. Kayak binatang ini ya.
Nah seperti ini, nah, agak rumit juga ini para ahli kemudian akhirnya memasukkan ini ke dalam kelompoknya Protista. Oke. Berikutnya yaitu Protista yang menyerupai jamur berkenaan dengan peranannya ya, ada Phytophthora cinnamomi, Phytophthora cinnamomi mengakibatkan busuk akar pada tanaman kayu manis. Ada Phytophthora capsicum menyerang tanaman buah-buahan dari famili Cucurbitaceae. Cucurbitaceae ini kelompoknya apa itu ya, Cucurbitaceae mentemon ya, mentemon. Phytophthora fragariae mengakibatkan busuk akar pada stroberi. Phytophthora sojae mengakibatkan busuk akar pada kedelai. Phytophthora palmifera pada kelapa dan pinang. Phytophthora faberi mengakibatkan kanker pada bidang sadapan pohon karet. Jadi karet yang disadap itu kan dikuliti itu ya, nah, itu menyebabkan kanker atau benjolan-benjolan pada tanaman. Jelek semua ini ya. Jelek semua ini anunya, peranannya. Mungkin ada peranan baik yang mungkin perlu dibahas ya. Oke, berikutnya yaitu yang C, yaitu ciri-ciri dan klasifikasi Protista yang menyerupai tumbuhan, seperti dengan algae atau alga atau ganggang, serta peranannya bagi kehidupan. Nah, sekarang ini kita pelajari, nanti ada ciri-ciri dan klasifikasi. Nah, sudah warna hijau-hijau, jadi dia punya klorofil ya. Manis-manis ini rupanya, ciptaan Allah luar biasa ya. Oke. Ya, sekarang tentang ciri-ciri alga ya. Kita bahas tentang bentuk dan ukuran, kemudian struktur dan fungsi, kemudian reproduksi, kemudian habitat dan cara hidup. Sudah hijau-hijau manis ini ya. Mengenai ukuran dan bentuk tubuh, memiliki ukuran beraneka ragam dari mikroskopis dan makroskopis. Jadi ada yang bisa dilihat langsung dengan mata telanjang, ada yang belum bisa dilihat ya, kecuali menggunakan alat. Kemudian ada yang bersifat uniselular dan ada yang multiselular. Beberapa jenis alga uniselular memiliki bulu campur atau flagel kayak hewan, makanya dulu juga dimasukkan dalam hewan karena dia bisa bergerak untuk membantu bergerak ya. Kemudian alga multiselular biasanya berbentuk lembaran atau benang. Jadi belum bisa dibedakan akar, batang, daun, sehingga dia dulu untuk kuliah dimasukkan dengan sistematika tumbuhan rendah gitu. Sekarang masuk Protista ya. Kemudian yang V tentang struktur dan fungsi tubuh, jadi sel-sel yang menyusun algae baik yang uniselular maupun yang multiselular itu berupa sel yang eukariotik, jadi artinya sudah memiliki inti yang sejati ya, beda dengan yang kingdom sebelumnya. Berikutnya yaitu sel algae dilapisi oleh dinding sel. Nah, ini dulu kenapa dimasukkan dalam tumbuhan, karena dia mirip sekali dengan tumbuhan ya, dinding sel, dan di dalamnya terdapat kloroplas, lagi-lagi seperti tumbuhan ya, yaitu organel plastida yang mengandung zat warna pigmen. Oke, berikutnya yang C yaitu reproduksinya. Jadi algae bereproduksi secara aseksual dan seksual. Gitu ya, seperti apa seksualnya ya? Seksualnya nanti dia bisa menghasilkan ovum dan spermatozoa kayaknya ya. Kemudian aseksualnya ada fragmentasi. Jadi kalau nanti bagian ada yang putus gitu, dia bisa tumbuh lagi menjadi bagian yang baru. Reproduksi secara aseksual langsung dengan pembelahan sel. Ini bagian satu sel ya, yang uniselular. Pembelahan biner, ada yang fragmen, artinya kan ada bagian yang patah tumbuh, dan ada yang membentukkan spora, mirip jamur juga ya. Oke, kemudian berikutnya reproduksi seksual melibatkan peleburan dua gamet yang berbeda jenis untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Ini kepada makhluk pada umumnya ya. Kemudian yang bagian D yaitu habitat dan cara hidup, jadi tempat hidupnya dan cara hidup. Karena algae itu memiliki kloroplas, maka dia bersifat autotrof. Siapa yang membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Algae hidup bebas di perairan, misalnya di kolam, danau, sungai, rawa, dan lain. Jadi hampir setiap kali ada air gitu yang berkena sinar matahari, maka biasanya tumbuh alga di situ. Oke, kemudian berikutnya tentang klasifikasi algae. Berdasarkan ini kayak berdasarkan warnanya kalau kita lihat ini ya. Ada hijau, ada apa warnanya, ada kebiruan, ini kekelatan, keemasan, kemerahan, kehijauan. Oke, ada Eugleonophyta ini khusus. Kalau dulu Chlorophyta, gitu sekarang pembagiannya beda lagi nih ya. Jadi Eugleonophyta ini kelompoknya alga bersalah satu yang mengandung klorofil dan dia punya alat gerak buat flagel ya.
Eglonophyta ini, yang ini ya. Kemudian berikutnya adalah Pyrophyta, yang ini ya, Pyrophyta, baru ini ya. Ini alga yang kayak kebiruan tapi sudah memiliki inti. Kemudian ada Basilariophyta, ini bentuknya bulat-bulat. Kok bulat ya? Basil kan batang harusnya ini. Oh ini bulat ini keseluruhannya, berkoloni dia. Masing-masing ada flagelnya ini. Kemudian berikutnya ada Chrysophyta. Chryso ini coklat kan misalnya ya, ini agak coklat. Ada Chryso keemasan ya. Chryso keemasan. Ya yang ini ya, Chryso keemasan, Payo coklatan, Pyrophyta. Kemudian Rhodo itu red, itu yaitu warna merah, agak merah, masuk rumput laut itu yang sering kita gunakan untuk es itu ya. Kemudian ada Chlorophyta. Ada baru lagi ya, jadi klasifikasinya ini beda dengan dulu pada saat masih SMA dan kuliah. Kalau dulu kan ada Chlorophyta, Pyrophyta, Chrysophyta, Rhodophyta. Saya kan zat warnanya, sekarang dikombinasi lagi selain zat warna juga alat geraknya ya. Nah ini kita klasifikasinya dari algae. Ini di perairan Indonesia sangat kaya ini ya. Jadi di perairan yang terkena cahaya matahari, di daerah-daerah fotik, daerah yang masih terkena cahaya matahari ini sangat subur sekali ya. Apalagi perairannya sangat bening, maka ya tembus mataharinya luar biasa dalam. Kemudian peran algae sekarang yang sering kita gunakan, Eugoma spinosum ini ya. Tapi kok ada yang warna apa itu ya? Ada yang diwarnai memang di penjual-penjual es itu ya. Dan ini sudah dihilangkan zat warnanya supaya enggak rasanya, supaya tidak pengaruh atau rasa warnanya dihilangkan. Dijemur dan dicelup air lagi, dijemur lagi jadi putih biasanya ya. Kemudian waktu dijual dikasih warna hijau. Oke, Navicula dapat dimanfaatkan sebagai campuran semen, dinamit, dan bahan-bahan kompleks. Ini kelompok kalau nggak salah agak coklat, kalau nggak agak emasan. Kemudian Laminaria ini menghasilkan algin sama alginat. Selain itu Laminaria juga dimanfaatkan sebagai pupuk dan makanan ternak-ternakan oleh kogen dan ini yang tinggi. Kemudian beberapa jenis algae merah dapat digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar, ya. Eugoma spinosum dan Ceridium robustum. Mungkin banyak lagi yang lain, tapi disampaikan hanya beberapa saja yang bisa terdiskusikan ya. Ini alga. Berikutnya yang terakhir dari Protista, yaitu Protista yang menyerupai hewan. Jadi nama Protozoa. Ini dianggap sebagai hewan yang pertama kali ada. Ya. Proto pertama, zoa hewan. Jadi dulunya dia masuk kelompok hewan ini akhir beda. Tapi sekarang masukkan dalam kelompok Protista. Nah, sama peranannya. Ini. Nah, ciri-ciri protozoa, kemudian klasifikasi bakal kita bahas di bagian akhir dari sesi video pembahasan. Yang pertama yaitu ciri-cirinya. Yang pertama dari ciri yaitu strukturnya. Struktur memiliki ukuran tubuh antara 100 sampai 300 mikron. Kecil juga ini ya. Jadi mikron itu 10 pangkat 3 ya. 10.000. 10.000. Jadi agak besar ini ya. Bisa dilihat ini. Titik-titik gitu biasanya di air itu ya. Kemudian organisme ini bersel satu. Semua kegiatan dilakukan oleh satu sel tunggal. Jadi dia tidak berkoloni ya, dia sendiri-sendiri nih kayaknya. Dia tunggal. Kemudian berikutnya bagian B yaitu tentang reproduksinya. Sebagian besar dari protozoa yang melakukan reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Pembelahan biner itu pembelahan satu jadi dua tanpa melalui tahap. Kita mengenal namanya pembelahan mitosis, meiosis, ada tahap-tahapnya. Nah, khusus untuk ini nggak pakai tahap, jadi dia disebut pembelahan biner atau disebut dengan amitosis, ya, amitosis. Jadi pembelahan yang tidak melalui tahap-tahap mitosis. Nah itu. Kemudian secara seksualnya ini dengan cara penyatuan sel generatif gamet atau sel kelamin ya, atau penyatuan inti sel vegetatif. Kayaknya belum diketahui mana jantan betina ini kayaknya. Hanya penyatuan gitu aja, penyatuan gamet. Atau sudah ada? Jadi sebentar. Belum ada kayaknya ya. Amoeba, Paramecium. Ya, nggak ada, belum ada jantan betinanya sini ya.
Dan berikutnya C, habitat dan cara hidupnya. Dapat hidup soliter itu artinya sendirian, atau berkoloni, berkelompok, pada berbagai jenis habitat. Sebagian besar protozoa hidup bebas di perairan. Jadi dia punya alat-alat gerak sehingga butuh media untuk bergerak, maka kebanyakan dia membutuhkan media air ya. Beberapa jenis lainnya hidup di tanah. Ini mungkin yang tidak punya alat gerak ya. Hidup di tanah dan di dalam tubuh organisme lain, parasit. Seperti pada hewan atau manusia. Organisme heterotrof. Ada yang heterotrof ya. Protozoa heterotrof semua berarti ya. Dulu itu sempat ada overlap ya, itu nampaknya Euglena ya. Euglena itu kadang masuk tumbuhan, kadang masuk hewan, kan dia punya klorofil ya. Tapi untuk yang ini protozoa ini kayak yang tidak punya klorofil atau tetap ada overlap kayaknya ya. Di klasifikasi memang begitu dan unik ya. Nanti tahun-tahun selanjutnya mungkin ada perubahan lagi klasifikasinya. Itulah dinamika klasifikasi. Oke, berikutnya yaitu tentang klasifikasi. Ini berubah. Selama ini yang kita pelajari kan hanya beberapa saja nih. Ada tambahan 2 kalau misalnya. Klasifikasi dari protozoa beserta peranannya bagi kehidupan ya. Yang pertama yaitu rhizopoda. Rhizo itu akar, poda, kakinya kayak akar. Bergerak dengan menjulurkan sitoplasma yang membentuk pseudopodia atau kaki palsu. Ini contoh gambarnya yang ini ya, rhizopoda. Contohnya ini amuba sepertinya ya, amuba. Nah ini pseudopodia, kaki semu atau kaki palsu, rhizopoda. Kemudian berikutnya yaitu actinopoda. Aktin itu semacam memancar gitu ya, pancaran gitu, seperti bintang gitu ya. Alat geraknya berupa aksopodia. Kita lihat gambarnya. Nah ini actinopoda. Jadi ini ada penjuluran sitoplasma ini ya. Ini ukurannya kecil ya, cuma gambarnya dibesarkan ini. Actinopoda. Alat geraknya berupa ascopodia. Berikutnya filum foraminifera. Bergerak dengan sitopodia yang keluar memanjang dari pori-pori pada cangkang, foraminifera. Nah ini, jadi dari balik-balik cangkangnya ini, jadi dia uniselular tapi ini sudah dibesarkan ya, dia punya cangkang. Nah, ini dari sela-selanya bisa keluar pseudopodia, kaki semuanya. Nah dulu ketiga-tiganya ini masuk jadi satu, yaitu rhizopoda atau pseudopodia. Nah, sekarang kelompok-kelompokan sendiri-sendiri lagi ya, beda-beda ya. Nah, ini lagi-lagi saya katakan tadi ini dinamika atau pergantian atau perubahan-perubahan dalam klasifikasi. Berikutnya adalah filum zooflagellata atau Zoomastigovora. Dia punya alat gerak berupa flagel. Nah, jadi kesemuanya ini diklasifikasi berdasarkan alat geraknya ya. Contohnya zooflagellata yang ini ya. Euglena sama biasanya disebut. Ada Euglena, Zoomastigovora. Berikutnya adalah filum ciliata, gerak menggunakan cilia. Cilia itu rambut kecil ya. Kalau flagel itu satu tapi panjang, tapi kalau cilia itu kecil, sebenarnya rambut halus gitu ya. Ada cilia pora. Contohnya orang Mesir, bukan sandal katanya. Dulu bentuknya seperti sandal. Kemudian berikutnya terakhir dari klasifikasi ada Sporozoa. Ini nggak punya alat gerak. Apicomplexa, namanya bahasa Latin ya. Ini nggak punya alat gerak. Kalau nggak salah nggak punya alat gerak itu Sporozoa ya. Sporozoa ini biasanya termasuk Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria itu pada. Oke. Contoh-contohnya, klasifikasinya. Dan terakhir dari peranan protozoa sebenarnya sangat banyak sekali, cuma ini yang di sampling diambil sebagian saja ya. Yaitu ada radiozoa. Ini cangkangnya sering digunakan sebagai bahan pembentuk gelas, tapi kayak keramik ya, bahan penggosok dan bahan peledak. Aduh, ngeri ya. Maksudnya peledak untuk kebaikan ya. Berikutnya itu foraminifera, cangkang dapat menunjukkan sumber minyak. Jadi jika para ahli misalnya mencari sumber minyak bumi, biasanya mengukur tanah, kemudian tanahnya diteliti menggunakan mikroskop. Jika ditemukan banyak foraminifera, nggak tahu hubungannya seperti apa ya. Nah itu nanti kita diskusikan. Maka di situ disinyalir banyak mengandung sumber minyak bumi.
kalau ada foraminifera-nya. Kemudian berikutnya ada Trypanosoma gambiensis, menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Di Indonesia selama ini saya nggak tidur ya, karena ngantuk aja, bukan karena ini. Cuma saya pernah lihat di YouTube itu ada sebuah kampung di mana semua penduduknya tuh sering tidur sepanjang hari ya. Jangan-jangan kena penyakit ini ya, Trypanosoma gambiensis. Kemudian ada Trypanosoma evansi, mengakibatkan penyakit sura. Kalau nggak salah penyakit sura itu penyakit kuku ya, kuku yang tumbuhannya nggak karu-karuan itu ya, pada hewan. Oke, ini beberapa penjelasan tentang peranan protozoa. Jadi saya ulang kembali. Jadi di protista ini kita membahas satu kelompok yang unik ya, yang dulunya masuk tumbuhan, sekarang ke protista. Dulunya hewan masuk protista, dulunya jamur masuk ke protista. Jadi unik, ada yang mengatakan ini kelompok buangan. Oke ya, tapi protista dianggap sebagai eukariotik pertama yang ada di muka bumi, sehingga anggota-anggotanya unik-unik gitu ya. Kita menyadari betapa berkuasanya Allah menciptakan makhluk yang unik-unik dan bisa meningkatkan keimanan kita, dan semuanya pasti digunakan untuk kemakmuran manusia, untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Ya, kita pelajari, walaupun ini hanya mungkin langkah pertama aja nih Mas Ian ya. Nanti dilanjutkan lagi, kalian membaca, mungkin nanti pada saat kuliah, riset juga ya, menemukan hal-hal baru berkenaan dengan listrik. Saya yakin semua yang diciptakan pasti ada guna untuk kebutuhan kita, menyokong semua kebutuhan kita, supaya hidup kita ini lebih tenang, dan kalau sudah terpenuhi kebutuhan, jangan lupa beribadah kepada Allah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita gunakan, dan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini untuk ibadah. Jangan lali, harus seimbang, cukupi semua kebutuhannya. Kita mengadu kepada Sang Pemberi segala sesuatunya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.